Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Montessori di rumah. Halo, namaku Farah dan pada kesempatan kali ini aku akan sedikit sharing tentang kenapa anak laki-laki butuh bermain dengan mainan perempuan dan kenapa anak perempuan butuh bermain dengan mainan anak laki-laki. So stay tune, jangan lupa subscribe, jangan lupa turn notification. Oke? Nah, sebelumnya nih aku mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang pandemi ini. How are you guys holding up? Semoga semuanya sehat, semoga semuanya baik-baik aja bersama keluarganya, dan juga mengingatkan jangan lupa tetap rajin cuci tangan, rajin jaga jarak, dan tentu saja rajin pakai masker, oke? Nah, sebenarnya di dunia ini nih, di parenting ini, di dunia anak-anak pasti wajar banget bahwa anak-anak itu butuh mainan. Bahkan dalam prepared environment pada Montessori, mainan atau material atau pekerjaan itu adalah satu aspek yang sangat penting bagi lingkungan Montessori. Karena anak itu belajar dari lingkungannya dia. Anak itu belajar karena anak itu belajar dari lingkungannya. Anak bermain itu adalah anak bekerja, sama seperti katanya Montessori bahwa anak itu ketika anak bermain dia itu sebenarnya sedang bekerja. Anak berusaha memahami apa yang terjadi dengan dunia ini melalui bermain itu. Jadi memilih permainan, memilih material yang digunakan anak untuk bermain ini sangat penting, karena dari sinilah anak tuh sebenarnya tumbuh dan berkembang kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat nih sekarang ini, sebenarnya udah dari zaman dulu ya, bahwa ada yang namanya mainan perempuan dan mainan laki-laki. Nah, mainan perempuan ini nih misalnya seperti masak-masakan, pakai dapur-dapuran, atau misalkan seperti ini, boneka, main-main boneka gitu. Dan mainan laki-laki itu misalkan seperti Lego, seperti apa lagi? Oh ini mobil-mobilan, ini fire truck, dan segala macam yang manly kayak gitu. Nah, berdasarkan kebiasaan kita dididik dulu, kita tuh pasti akan sangat selektif dalam memilih. Nggak deh, anakku cowok kok, aku nggak akan kasih dia mainan boneka deh, aku nggak akan kasih dia masak-masakan deh, kayak gitu. Karena itu wajar sekali, karena memang orang tua kita, generasi-generasi terdahulu tuh sangat biasa sekali dengan istilahnya gender stereotyping, yaitu mengotak-kotakan ini perempuan tuh seperti ini, laki-laki seperti ini. Nah, sebagai orang tua modern, kita seharusnya sudah bisa berpikir lebih terbuka dan lebih luas, dan kita harusnya memahami bahwa baik mainan perempuan ataupun mainan laki-laki, dua-duanya itu memiliki manfaat yang luar biasa bagi perkembangan anak gitu. Nah, jadi misalkan contohnya apa? Mainan perempuan nih. Oh, jadi sebenarnya gini, setiap mainan itu didesain untuk melatih aspek perkembangan anak yang berbeda gitu. Nah, contohnya misalkan dengan bermain boneka, anak itu belajar untuk caring for others, belajar untuk merawat orang lain, belajar untuk peduli, belajar untuk nurturing, belajar untuk berempati, segala macam seperti itu. Nah, ketika anak bermain dengan boneka, misalkan bermain peran sebagai ibu, bermain peran sebagai dokter, seperti itu tuh dia secara tidak langsung mengembangkan skill sosialnya dia gitu kan. Mengembangkan bahwa oh, di dunia ini tuh ada orang lain dan aku tuh seharusnya care terhadap orang lain juga, kayak gitu. Bayangkan ketika misalkan anak laki-laki tidak diberi boneka, tidak diajarkan untuk caring for others, kita mungkin akan membantu dia untuk melewatkan fase-fase penting di hidupnya, seperti misalkan dia mungkin akan tumbuh menjadi orang yang tidak family oriented. Mungkin juga dia kebingungan ketika nanti menjadi seorang ayah gitu misalkan. Mungkin kita akan menghambat dia sebagai loving father, atau misalkan sebagai
caring uncle dan sebagainya kayak gitu, karena tidak diasah dari kecil, itu tidak dilatih, tidak dibiasakan bahwa merawat anak itu, mengganti bajunya anak itu adalah kegiatan yang laki-laki juga bisa lakukan gitu, nggak cuman kegiatan perempuan aja kayak gitu. Nah, sebaliknya misalkan jadi permainan-permainan perempuan itu melatihnya apa? Melatih apa tadi? Melatih jiwa sosialnya, lebih ke jiwa sosialnya ya. Kemudian juga misalkan perempuan tuh juga biasanya identik dengan mainan art and craft kan ya, seni-seni gitu yang motong-motong, terus nempel-nempel, crafty-crafty kayak gitu. Nah itu kan yang dilatih adalah motorik halusnya. Mulai dari megang gunting, megang lem, kemudian kegiatan beruntun, mengembangkan imajinasi, seperti itu. Bayangkan jika anak laki-laki tidak mendapatkan pengalaman sebanyak anak perempuan gitu, dia pasti akan jadi kaku gitu loh motorik halusnya. Kemudian ke mainan laki-laki. Mainan laki-laki misalnya adalah mobil-mobilan, Lego, block, building block misalkan. Terus apalagi? Banyak lah kayak gitu-gitu kan. Nah, itu mainan laki-laki ini lebih cenderung untuk melatih apa? Mengajarkan tentang problem solving, tentang analytical skill, tentang encouraging anak buat taking risk gitu misalkan. Misalkan kayak anak sedang menyusun balok, dia akan mulai menimbang-nimbang ketika semakin tinggi, dia akan mulai menimbang-nimbang aku sebaiknya naruh di atas sini atau enggak ya. Kalau di atas sini nanti bisa jatuh atau enggak ya. Aku naruh di sini gimana ya? Itu kan termasuk dalam menimbang-nimbang, decision making, taking risk. Kita berani nggak untuk mengambil risiko itu? Kayak gitu. Nah, belum lagi juga misalkan mainan laki-laki itu sukanya kayak misalkan berantem-beranteman gitu, robot sama robot misalkan seperti itu juga banyak sekali manfaatnya. Nah, bayangkan jika misalkan anak perempuan tidak diberi waktu yang sama, tidak diberi kesempatan yang sama untuk bermain mainan laki-laki. Sebenarnya aku tidak terlalu suka ya mainan laki-laki atau mainan perempuan gitu. Nah, bayangkan misalkan anak perempuan nggak dikasih kesempatan buat main dengan building block atau main dengan Lego seperti itu misalkan. Lalu jadi gimana? Jadi misalkan dia jadi tumbuh menjadi anak yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan, anak yang mungkin tidak tegas, anak yang mungkin manusia mungkin kayak kurang bisa menggunakan logikanya seperti itu, kayak begitu-begitu. Satu kali lagi. Jadi kalau misalkan beli boneka atau mempersiapkan boneka gitu, aku tuh sering lihat di TV kayak misalkan iklan boneka itu yang lebih tentang bonekanya tuh sangat mengedepankan tentang physical appearance gitu, kayak misalkan ayo kita dandanin ini bonekanya jadi cantik, kemudian rambutnya diapakan seperti itu. It's all about physical appearance kayak gitu. Nah, bayangkan lagi ketika misalkan anak perempuan selalu dan cuma terpapar oleh mainan-mainan yang hanya mengedepankan fisik, dan juga terus kemudian dia di rumah dia banyak dipuji physically, kayak kamu cantik sekali pakai ini kayak gitu, yang mana itu umum banget ditemui ya di Indonesia tuh, aku yakin banget. Bayangkan itu, maka dia akan bisa tumbuh menjadi perempuan yang berpikir bahwa physical appearance adalah hal yang paling penting, hal utama yang paling penting. Jadi kepintaran dia itu tidak terlalu penting, apakah dia mahir sesuatu tidak terlalu penting, bagaimana dia memiliki sudut pandang tertentu terhadap sesuatu itu nggak terlalu penting. Dan kita tuh sebenarnya kan nggak mau hal-hal seperti itu terjadi pada anak kita kan, seperti itu deh. Jadi memang menjadi mainan seperti apa ya, kalau bisa diberikan paparan kedua-duanya gitu. Kalau misalkan boneka, pilihlah boneka yang lebih netral kayak gitu. Jadi bener-bener misalkan melatih, bukan masalah fisikal gitu loh. Jadi kayak misalkan ngelatih pakai baju, ngelepas baju, ngelatih merawat, disuapin, dimandiin, dan segala macam kayak gitu. Jadi dengan kita memberikan mainan yang diverse, mainan yang berbeda-beda, mainan yang banyak sekali macamnya, kayak gitu tuh, insya Allah kita bisa membantu anak untuk berkembang sendiri, belajar sendiri untuk memahami bagaimana lingkungan di sekitarnya, bagaimana dunia itu bekerja. Seperti itu deh teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih atas perhatiannya.
Jangan lupa subscribe, jangan lupa turn notification untuk tahu video-video selanjutnya dari Montessori di rumah. Bye-bye. Assalamualaikum.